Silakan Zakwan. Pandangan eh, kakak tentang klaim bahwa beberapa bagian dari kitab sucinya kakak itu mungkin sudah diubah atau dipengaruhi oleh para penyalin atau para penerjemah sepanjang sejarah. Ini karena kan karena mungkin karena panjangnya zaman, seiring zaman kan itu berubah-ubah ya. Mungkin bisa kasih pandangan kritis dong. Ya, Terima kasih sudah diizinkan naik. oke. Bagaimana menjawab klaim bahwa Alkitab sudah berubah-ubah? Nah, sekarang saya tanya kamu punya data nggak? Atau dasar yang melatar belakangi kamu berkata bahwa Alkitab sudah diubah-ubah? Itu dulu. Oke, sebelumnya saya tanya balik dulu. Pandangan Anda tentang klaimnya aja, bukan pandangan saya. Jadi gimana menurut kakaknya pandangan? Berarti kamu tidak membuat hipotesis ya. Nah, bagaimana pandangan saya tentang klaim orang-orang di luar kekristenan yang mengatakan bahwa Alkitab telah diubah-ubah? Yang pertama, mereka menafikan kelengkapan Alkitab. Ya, tidak ada kitab suci di dunia yang bisa menandingi Alkitab. Perihal manuskripnya dan salinan-salinannya yang tertua. Jadi kalau diuji secara metodologi saintis, Alkitab itu tetap paling unggul. Kami punya 60.000 salinan. Ya. Kalau saya bandingkan misalnya dengan punya kamu, Zakwan, itu cuma punya 2 lembar. Kalau saya bandingkan ya, kamu kitab suci mau hanya punya 2 lembar saja. Kitab suci kami 60.000. Ya, jadi berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kanonisasi Alkitab. Alkitab itu tulisan-tulisan para rasul yang sudah dikumpulkan dan dikirimkan masing-masing kepada jemaat dan ditulis secara utuh sehingga menjadi Alkitab, dikanonkan oleh gereja itu di akhir abad ketiga, ya, 400 tahun sebelum kelahiran agama lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Alkitab, apa yang membuat Alkitab kita ini, bagaimana menanggapi klaim yang mengatakan Alkitab diubah-ubah? Sekarang saya tanya, dasarnya itu apa dulu? Sehingga kita bisa mengkritisi bahwa Alkitab itu diubah-ubah. Oh, ini di terjemahan ini bunyinya begini. Oh, ini di terjemahan ini bunyinya begini. Itu terjemahan. Naskah aslinya tetap sama. Dalam bahasa Yunani. Tidak berubah. Naskah Bizantin misalnya, ya, Textus Receptus, ya, meskipun Textus Receptus abad ke-15 tapi diyakini sebagai received text, ya. Karena apa yang ada di TR itu relevan dengan apa yang sudah dikodif di akhir abad ketiga, ya. Misalnya kita bandingkan ke Vulgata milik gereja Katolik yang dikanon oleh Santo Jerome, ya, itu sama, ya, meskipun memang di dalam kanon Ibrani Deuterokanonika tidak dimasukkan, yang kemudian dipakai oleh orang-orang Protestan. Nah, jadi berubahnya di mana? Yang mendasar itu apa? Sampai sekarang kita masih punya salinan-salinan itu. Tapi hal yang harus kita akui dari semua agama adalah autograf kitab suci seluruh dunia itu udah nggak ada. Tapi salinan-salinan yang terdekat itu hanya Alkitab. Yang paling dekat itu Alkitab dan yang paling banyak itu Alkitab. Itu metode ngukurnya. Yang paling dekat ke naskah asli, salinan yang paling dekat ke naskah asli, dan yang paling lama dan yang paling banyak. Nah, itu yang menjadi ukurnya. Dan Alkitab, kitab suci orang Kristen itu itu unggul dalam kedua hal itu. Saya udah pernah buat videonya, kalian nanti tonton video saya di bawah ya, mengenai originalitas Alkitab. Saya sudah buat itu. Saya sudah jabarkan satu persatu syaratnya kenapa bisa dikatakan demikian. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang menggugat kitab suci, ini sudah dirubah, ini sudah porak-porandakan, datanya mana dulu, apa yang mendasari itu. Biar dasar argumentasi mereka tuh kita gugat. Bener nggak begitu? Ya. Gitu. Alkitab itu nggak ada yang nandingi. Kelengkapannya nggak ada yang nandingi. Gitu. Secara metodologi ya.